Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya F. Jidan dengan NPM 04403322380015. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di ini saya memiliki 5 jurnal, yaitu Augmented Realita sebagai metafora baru dalam teknologi interaksi manusia dan komputer. Kedua, penerapan interaksi manusia dan komputer pada antarmuka sistem informasi akademik. Ketiga, interaksi manusia dan komputer pada aplikasi game Mobile Legends. Keempat, model GOMS aplikasi mobile IndiHome pada tinjauan model penggunaan dalam interaksi manusia dan komputer. Dan kelima, implementasi paradigma interaksi manusia dan komputer pada di era Society 5.0 Systematic Literary Review. Jurnal pertama yaitu Augmented Realita sebagai metafora baru dalam teknologi interaksi manusia dan komputer. Tujuan meninjau penerapan Augmented Reality sebagai metafora baru dalam meningkatkan interaksi manusia dan komputer. Kelebihannya membahas topik dan yang relevan, yaitu penerapan Augmented Reality dalam interaksi manusia dan komputer. Telah meninjau berbagai pustaka terkait konsep interaksi manusia dan komputer serta augmented reality. Ketiga, memberikan contoh aplikasi augmented reality yang diterapkan di berbagai bidang. Keempat atau yang terakhir, menjelaskan komponen-komponen penting yang mengembangkan augmented reality. Kekurangannya, belum menjelaskan secara mendalam metodologi penelitian yang digunakan. Contoh implementasi augmented reality yang dijelaskan masih terbatas. Belum membahas evaluasi terhadap sistem augmented reality yang diterapkan. Tidak ada analisis yang mendalam terhadap hasil penerapan augmented reality. Referensi yang digunakan kurang beragam yang berasal dari sumber tunggal. Jurnal kedua yaitu antarmuka interaksi manusia komputer pada antarmuka sistem informasi akademik. Jurnal ini membahas mengenai penerapan konsep interaksi manusia komputer HCI pada antarmuka sistem informasi akademik SIA agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kelebihannya membahas penerapan konsep HCI yang relevan untuk meningkatkan antarmuka SIA menggunakan metode systematic literary review yang sistematis dalam pengumpulan data. Memberikan contoh studi kasus penerapan HCI pada SIA di berbagai perguruan tinggi. Tujuan sejalan dengan peningkatan kinerja dan kepuasan pengguna SIA. Kekurangan, hanya membahas konsep-konsep teoritis tanpa menggunakan prototipe atau mock-up antarmuka SIA. Tidak ada pengujian serta empiris terhadap antarmuka SIA setelah diterapkan konsep HCI. Hanya menganalisis hasil penelitian sebelum tanpa melakukan pengembangan lebih lanjut. Belum menampilkan data kuantitatif mengenai peningkatan kinerja atau user experience. Dan terakhir, kasus studinya masih terbatas pada beberapa perguruan tinggi. Jurnal ketiga, interaksi manusia komputer pada aplikasi game Mobile Legends. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keterbukaan media berpengaruh signifikan terhadap minat belajar mahasiswa dan nilai berpengaruh terhadap 8,5%. Kelebihan, menggunakan metode sistematis yaitu systematic literary review untuk melakukan telaah terhadap literatur terdahulu. Memilih keyboard yang tepat, yaitu interaksi manusia dengan komputer pada aplikasi game Mobile Legends, sehingga hasil pencarian relevan, mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi minat perilaku pemain game, menganalisis dampak sosial game terhadap target audiens seperti mahasiswa dan remaja, mempelajari fitur komunikasi virtual dalam game dan manfaatnya, memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan informasi e-sport. Jurnal keempat yaitu interaksi manusia dan komputer pada aplikasi. Ini yang kekurangannya. Belum menerapkan hasil konsep HCI yang diungkapkan karena kekurangan penelitian terdahulu, menggunakan sampel yang relatif kecil hanya pada saat target audiens tertentu, tidak menguji secara lebih mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi interaksi manusia dan komputer, belum menganalisis unsur-unsur permainan secara rinci dari sisi interaksi manusia dan komputer. Hasil penelitian belum dibanding dengan game mobile lain. Untuk mengetahui perbandingannya, belum memberi saran praktis untuk mengembangkan interaksi manusia komputer dan game tersebut. Jurnal keempat yaitu model GOMS aplikasi Mobile IndiHome pada tinjauan model pengguna dalam interaksi manusia dan komputer. Jurnal ini membahas mengenai model GOMS atau Ghost Operator Method Selection yang merupakan model yang
model untuk memprediksi pelaku pengguna dan implementasi dengan sistem komputer. Kelebihan, materi penjelasan tentang model GOM dan penerapan aplikasi My IndiHome sangat relevan dan mendukung tujuan penelitian. Penjelasan mengenai komponen-komponen model GOMS yang mengevaluasi antarmuka pengguna sistematis yang sangat sistematis dan jelas. Contoh penerapan model GOM untuk menganalisis menu dan fitur aplikasi My IndiHome membantu pemahaman secara praktis, referensi dan sumber dan tulis mendukung argumentasi yang disajikan secara ilmiah, analisis dan pembahasan sangat terperinci hingga mudah dipahami. Kekurangannya, belum ada pengujian dan validasi secara empiris terhadap model yang diajukan. Dijawab terhadap model GOM dan teknik evaluasi masih terbatas pada teori, belum diterapkan secara luas. Gambaran mengenai metodologi penelitian kurang jelas, belum ada saran perbaikan terhadap antarmuka aplikasi yang dievaluasi. Diskusi dengan kesimpulan belum sepenuhnya menghubungkan semua dengan tujuan awal penelitian. Zona terakhir yaitu implementasi paradigma interaksi manusia dan komputer pada di era Society 5.0 Systematic Literary Review. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implementasi interaksi manusia dan komputer pada berbagai bidang melalui Systematic Literary Review. Kelebihan, metode Systematic Literary Review yang digunakan membuat penelitian menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Jadi sumber literasi yang digunakan dari dua database terbuka sehingga sumbernya terpercaya. Ruang lingkup penelitian yang jelas yaitu implementasi interaksi manusia dan komputer pada berbagai bidang. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan terkait implementasi HCI di era Society 5.0. Dan kekurangannya, kriteria penelitian kualitas litera belum dijelaskan secara rinci. Jumlah litera yang digunakan terbatas, hanya 17 jurnal hingga hasilnya kurang representatif. Tidak dapat membahas analisis lebih lanjut terkait dampak implementasi HCI pada masing-masing bidang. Hanya menggunakan 2 sumber database saja sehingga kemungkinan melewatkan litera relevan yang lainnya. Dan terakhir, ada pembahasan mengenai keterbatasan dan tantangan dalam implementasi Prapedia HCI. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.